Halo semuanya, perkenalkan saya Deul Hapulungan, Guru Student Ambassador 2026 dari Universitas Sumatera Utara. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sekitar 17.380 pulau terbentang di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta terdiri dari 38 provinsi. Indonesia juga memiliki sekitar 1.340 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangkan, satu negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan begitu banyak bahasa, budaya, sejarah yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Namun, masih banyak dari kita, khususnya mahasiswa, yang belum benar-benar mengenal dan mengeksplorasi kekayaan negeri kita. Dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan saya membuat sebuah event Gemini Wonderland Indonesia, Explore Indonesia with Gemini and AI Model. Dalam video ini, saya ingin mengajak kalian melihat keseruan dari event yang telah saya selenggarakan. Di event ini, peserta tidak hanya belajar tentang Gemini dan AI Model, tapi juga langsung mencoba berbagai fitur dan mengikuti berbagai challenge untuk mengeksplorasi Indonesia dengan cara yang lebih kreatif. Mulai dari mengenal budaya dan hidden gems di Indonesia, belajar menggunakan AI secara bertanggung jawab, mengikuti Indonesia Hero Challenge menggunakan AI Model, membuat sebuah karya kreatif menggunakan fitur Nano Banana, hingga mengikuti Prop Battle menggunakan aplikasi Gemini. Tapi mungkin kalian penasaran, kenapa saya perlu membuat event ini? Semuanya berawal dari pengalaman saya mengikuti International Summer Course of Pharmacy 2026 yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara, yaitu Kamboja, Brunei Darussalam, Pakistan, Malaysia, Afghanistan, India, dan Tanzania. Saat itu, saya menjadi salah satu perwakilan mahasiswa dari Indonesia. Selama program ISCP berlangsung, kami bersama-sama mengeksplorasi berbagai tempat wisata di Sumatera Utara. Kami mengunjungi Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Jong Afi Mansion, Museum Negeri Sumatera Utara, bahkan pergi ke Bukit Lawang untuk melihat orangutan sekaligus belajar secara langsung tentang pentingnya mencintai dan menjaga alam. Tops of all trees, swaying with the breeze, yeah, I feel free. No, I feel, you know I feel it now. You know I feel free. You know I feel it now. Setelah selesai mengikuti International Summer Course of Pharmacy, teman-teman saya dari luar negeri awalnya hanya mengenali Bali sebagai wisata paling populer di Indonesia. Kemudian mereka kagum ketika melihat kekayaan yang ada di Medan, di kota tempat saya tinggal. Bahkan, mereka juga begitu antusias ketika menyaksikan dan mengikuti tarian tortor, salah satu kesenian tradisional masyarakat suku Batak. Setelah itu, saya semakin menyadari Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan budaya, sejarah, alam, dan kearifan lokal yang sebenarnya sangat layak untuk dikenal oleh dunia. Namun, masih banyak mahasiswa Indonesia yang bahkan belum sepenuhnya mengenal dan mengeksplorasi keindahan negaranya sendiri. Dan dari pengalaman itulah muncul sebuah pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana jika teknologi bisa menjadi jembatan untuk membuat lebih banyak mahasiswa mengenal Indonesia? Dari pertanyaan sederhana itulah lahir Gemini Wonderland Indonesia. Dan alhamdulillah, apa yang awalnya hanya sebuah ide akhirnya benar-benar menjadi nyata. Saya awalnya hanya menyediakan sekitar 100 kursi untuk peserta. Karena saya membayangkan acara ini akan berlangsung dengan suasana yang formal dan terbatas. Tetapi ternyata, yang datang jauh lebih banyak dari ekspektasi saya. Lebih dari 200 mahasiswa gabungan dari Universitas Sumatera Utara dan Poltekkes Kemenkes Medan hadir dan menjadi bagian dari event ini. Jujur, melihat ruangan yang awalnya saya bayangkan hanya akan diisi oleh sekitar 100 orang, kemudian dipenuhi oleh lebih dari 200 mahasiswa, membuat saya menyadari bahwa sebuah ide yang kita mulai dari diri sendiri ternyata bisa menginspirasi begitu banyak orang. Namun, event ini tentu tidak akan pernah terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak.
Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Google, khususnya Kak Sheva sebagai mentor saya, yang selalu memberikan arahan dan dukungan agar Gemini Wonderland Indonesia terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan kerja kerasnya untuk event ini. Bahkan, seluruh teman-teman panitia juga ikut mengenakan batik untuk semakin menggambarkan budaya dan semangat Indonesia, selain alma mater kampus dan PDH yang kami kenakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BEM Universitas Sumatera Utara sebagai media partner, serta Himpunan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan yang telah berkolaborasi dan membantu menyukseskan event ini. Dan untuk seluruh peserta yang telah hadir, saya berharap kalian tidak hanya pulang membawa pengalaman baru tentang Gemini dan AI mode, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih besar, yaitu rasa bangga terhadap budaya sendiri dan semangat untuk terus belajar, berkarya, serta memberikan dampak positif sebagai generasi muda Indonesia. Dan terakhir, sebagai Google Student Ambassador 2026, ada satu momen penting dan paling berkesan bagi saya, yaitu ketika dipertemukan dengan GSH Badi Sumut 11. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Badi Sumut 11 yang selalu mendukung saya sebagai kapten dan menemani perjalanan saya selama menjadi Google Student Ambassador. Saya senang bisa berkolaborasi dengan mahasiswa dari berbagai universitas di Medan. Ada yang dari USU, yaitu saya dan Frans, Kak Desinta dari UPH, Kak Dona dari Unimed, dan Dawani dari UINSO. Kami berasal dari kampus yang berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi dipertemukan dalam satu perjalanan yang sama dan alhamdulillah, akhirnya kami berhasil memenangkan challenge Badi terakhir, yaitu Celebrate Your Roots. Dalam challenge tersebut, kami mengeksplorasi keindahan Istana Maimun untuk memperkenalkan sejarah, budaya Melayu, dan salah satu bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian melihat bagaimana keseruan event Gemini Wonderland Indonesia. Karena dimanapun kita berada, sejauh apapun langkah kita melangkah, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Mari terus mengenal Indonesia, mari terus mengeksplorasi kekayaan negeri kita, mari terus menjaga budaya dan tanah air kita, dan mari kita bangga menjadi mahasiswa Indonesia. Karena menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar ilmu untuk diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ilmu yang kita miliki dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan bagi negeri yang kita cintai. Mari terus mencintai Indonesia, mari terus bangga menjadi bagian dari Indonesia, dan bersama-sama mari kita bawa cerita tentang Indonesia lebih jauh kepada dunia. Explore together, growing forever. Sebenarnya, kalau boleh jujur, Gemini Wonderland Indonesia bukanlah awal maupun akhir dari perjalanan saya sebagai Google Student Ambassador. Sebelumnya, saya telah menyelesaikan 6 event melalui tier Gemini Rising Star dan Achiever di kampus saya. Saya masih ingat pada salah satu event Gemini Rising Star, acara saya hanya dihadiri oleh 10 orang mahasiswa yang merupakan teman saya sendiri. Kemudian saya juga telah membuat 4 event di tier Achiever, di mana di 2 event terakhir pada tier Achiever, saya mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan Bang Syadika, top 1 Google Student Ambassador 2025. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Syadika, bukan hanya atas kerjasama dan bantuannya, tetapi juga atas ilmu, pengalaman, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Dari sana saya belajar bahwa sebuah dampak positif tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Awalnya yang dimulai oleh 10 orang, kemudian berkembang menjadi 20, dan tanpa pernah saya bayangkan sebelumnya, perjalanan sebagai Google Student Ambassador 2026 akhirnya membawa saya sampai pada event ini. Ketika dihadiri oleh lebih dari 200 mahasiswa, karena itu bagi saya, Gemini Wonderland Indonesia menjadi bukti bahwa sebuah langkah kecil yang dimulai dengan keberanian, konsistensi, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita ternyata bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Kalau kalian penasaran seperti apa keseruan dan perjalanan Gemini Wonderland Indonesia, simak videonya sampai habis ya. All crew, stand by. Visual ready. In 3, Landing ready. 2, Audio ready. 1. Once upon a time, there was a princess
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama kakak Deula Pulungan, kakak dari Universitas Sumatera Utara. Nah, jurusan kakak sendiri itu adalah jurusan farmasi. Kakak di sini adalah Google Student Ambassador 2026 dan dari 81.000 peserta, cuma ada 2.000 peserta terpilih di seluruh Indonesia. Nah, tema materi yang akan kakak bawa kali ini itu Gemini Wonderland Indonesia. Sport saja nih di International Summer Camp Farmasi, kami ngadain field trip. Jadi field tripnya itu kami pertama ada ke Istana Maimun, kemudian ada ke Masjid Raya Medan, kemudian ada ke Jamaah Mansion, kemudian ada ke Museum Negeri Sumatera Utara. Di antara 4 wisata ini kalian udah pernah kemana aja? Nah, dalam satu hari ini kan gak mungkin kita bikin acara plan, apalagi rame-rame kan pasti kita butuh namanya plan perjalanan. Nah, di sini karena kakak sebagai student ambassador, kakak menyarankan kalian kalau mau bikin plan itu pakai Google Gemini. Di sini ada yang nggak yang udah download atau udah pakai aplikasi Gemini? Kalau boleh tahu ada yang pakai aplikasi Gemini untuk apa? Perkenalkan, nama saya Siti Ataya Salsabila, kakak kesukaan saya Salsa. Nah, untuk penggunaan Gemini di kehidupan saya itu banyak. Terkadang kalau misalnya ada tugas yang saya bingung, saya bisa konsultasi sama Gemini. Lalu kalau misalnya ada ringkas-meringkas, saya juga tidak jarang untuk memakai Gemini. Lalu kalau misalnya ini agak random sih, kalau misalnya saya tuh punya pikiran gitu kan Kak, saya tuh bingung mau sharing kemana, jadi saya tuh lebih sering tukar pikiran sama Gemini. Misalnya kayak mau buat judul esai, dan kira-kira apa sih inspirasi yang bisa kamu rekomendasikan seperti demikian. Lalu untuk hot topik yang sedang terjadi, saya juga sering bertemu ke Gemini untuk seringnya sih buat sharing opini. Kasih deh. Kita tahu kan kalau Gemini itu bukan cuma untuk plan perjalanan aja, tapi bisa membantu kita untuk kerjain tugas atau sekedar curhat-curhat. Yang udah pakai aplikasi Gemini untuk membuat poster atau gambar udah ada yang pernah? Nah, jadi AI itu sendiri itu dia program komputer yang digunakan untuk membantu kita. Jadi AI ini sebagai teman belajar kita. Kalian kan biasanya pakai Google itu biasanya ada Google Map, Google Drive, Google Dokumen, atau apapun produk Google, tapi nggak pernah pakai namanya mode AI. Ada yang tahu nggak mode AI atau AI mode apa? Oh, jadi belum pada familiar dengan yang namanya mode AI. Nah, fitur utamanya itu yang pertama ada pencarian multimodal, kemudian pertanyaan lanjutan. Jadi kalian bisa nanya apapun dan mode AI ini bisa jawab apapun. Kemudian kalian bisa meringkas tugas-tugas dan mencari pertanyaan. Kan kalau misalnya di farmasi kami buat laporan, kalian pasti ada nanti yang namanya buat laporan, dan laporan itu butuh referensi atau jurnal. Nah, kalian bisa cari jurnal-jurnalnya itu
kita sebagai mahasiswa kesehatan, kita harus membuat segala laporan kita itu dari referensi yang benar, dari jurnal-jurnal, jadi nggak boleh asal-asalan. Nah, di Mode AI ini kalian bisa dapatkan jurnal-jurnal yang terpercaya. Kalian bisa lihat di slide ini, kalian bisa tanyakan apapun, tanyakan dengan cara apapun, terus pelajari ayat apapun, dan kemudian lakukan lebih banyak. Nah, setelah kakak ikut ISCP kemarin nih, kebanyakan orang dari luar negeri itu kalau tahu Indonesia itu cuma tahu kayak Bali, Jakarta. Mereka kayak kurang tahu di Medan ada apa. Mereka bahkan kagum karena ada Jongak Mansion, ada Istana Maimun dan yang lain. RTA sendiri untuk kita mahasiswa, karena yang hadir di sini semua adalah mahasiswa. Dia itu bisa sebagai agen riset kita dan sebagai paradigma baru, kemudian untuk membantu kita fleksibilitas. Jadi yang awalnya kita membaca jurnal satu-satu itu bisa meringkas waktu kita menjadi lebih cepat. Kemudian hasil yang didapatkan pun andal, tapi ingat ya, AI ini itu yang membantu kita, sebagai pembantu kita. Jadi harus kita teliti lagi, jangan langsung kalian kasih tugas saja tanpa kalian cek dulu. Karena kita ini mahasiswa kesehatan, kita bisa belajar lebih cerdas, bukan lebih keras. Yang awalnya kita baca jurnal banyak, jadi kita bisa ringkas dengan cepat. Kenapa Mode AI begitu pintar daripada AI lainnya? Nah, karena dia itu kombinasi yang sempurna antara otak Gemini dan informasi dari Google Search. Kalian bisa pakai Mode AI ini di Google. Nah, kakak ada challenge nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini salah satu pahlawan Indonesia siapa? Pahlawan Kapitan Patimura. Boleh di next, benar atau enggak? Ya benar. Tepuk tangan dong untuk temannya. Kalau ini kira-kira wah, ternyata jiwa-jiwa Indonesianya masih ada ya. Jangan lupa ya sama pahlawan-pahlawan kita. Next. Ini siapa? Oke, ini yang terakhir nih. Harusnya wah, keren-keren ternyata kan Poltekkes Universitas Medan ini. Tepuk tangan dong. Ternyata semua pahlawan-pahlawan Indonesia masih ingat ya. Oke. Nah, ini kita kenalan dengan Gemini secara ringkas tadi itu. Kalau Gemini ini salah satu AI dari Google. Nah, ini dia bisa untuk mendukung riset dan proses berpikir kritis kita dan meningkatkan kemampuan penulisan kita dan membuat pembelajaran kita terpersonalisasi. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan ini untuk membantu kita? Nah, ini dia itu sebagai teman belajar kita, ingat ya sekali lagi, teman belajar dan juga untuk mempersiapkan ujian. Nah, di Gemini ini kalian bisa bikin kuis. Jadi pas ujian kalau ada yang metode belajarnya itu kuis, kalian bisa bikin kuis, kalian tinggal kasih aja bukunya atau PPT dari dosen di sini. Kalian bisa bikin kuis dari Gemini ini. Kemudian kalian bisa membuat konten dan juga teman cari konten dari ini. Maksudnya ini kalian bisa memperbaiki CV kalian nanti kerja di mana, tinggal dibantu oleh Gemini. Jadi bagaimana sih Gemini ini membantu kita untuk belajar lebih cerdas? Yang pertama itu untuk membuat plan tadi. Selain plan perjalanan, ini juga bisa untuk plan belajar kita. Jadi kalian tanyakan di prompt-nya, Gemini hari ini buat plan belajar untuk saya. Pasti Gemini akan bisa langsung buat apa yang harus kalian pelajari dalam satu hari itu. Kemudian manajemen waktu kalian juga dan meningkatkan skill akademik kalian. Salah satu fitur yang paling bagus dan paling sering kakak gunakan di Gemini itu adalah deep research. Di jurnal-jurnal yang kakak kumpulkan itulah yang kakak bikin di laporan, tapi dibantu oleh Gemini tadi. Fitur lainnya itu ada quizzes yang kakak bilang tadi dan juga notebook LM. Nah, di notebook LM ini selain membuat ringkasan aja, kalian bisa bikin podcast dengan AI. Jadi kalian bisa tanya apapun atau belajar. Kalau yang materi belajarnya visual, kalian bisa pakai Gemini ini dengan notebook LM. Kemudian ada Gemini Canvas. Kalian biasanya bikin PPT lama kan, berjam-jam, bikin poster lama berjam-jam. Ada sebenarnya cara cepat. Nah, kalian bisa pakai Canvas atau Nano Banana. Nanti kakak kasih tunjuk contohnya. Ini yang notebook LM tadi, dia bisa menjelaskan pelajaran-pelajaran yang susah. Apalagi kalau kakak di farmasi kan lumayan rumit kan, bagaimana pelajaran-pelajaran, mekanisme obatnya.
fitur Gemini Live. Nah, Gemini Live ini adalah fitur panggilan suara dua arah yang interaktif dan memungkinkan kita itu berdiskusi, layaknya berdiskusi ke teman atau ke dosen, dan tanpa teks seperti bicara. Karena AI pada umumnya biasanya kita cuma nulis saja kan, ngerti ada jawaban. Tapi kalau di Gemini kita bisa berdiskusi dua arah sama AI. Nah, kalau untuk makanan Indonesia ini ada yang tahu nggak yang paling kiri namanya apa? Ada sate juga. Lagu kebangsaan kita pastinya Garuda, dan ada rumah, ada tradisional, dan kemudian ada tari tradisional dari Indonesia. Nah, Iria 3 ini salah satu fitur yang paling bagus juga dari Gemini tentunya. Ini dia itu bisa buat musik. Musiknya ini tanpa copyright. Jadi kalau kalian membuat musik, karya sendiri, kalian tinggal ketik aja prompt-nya, di Iria 3 ini bisa bikin musik. Atau kalian kalau misalnya tipenya belajar mendengarkan musik, bisa pakai Gemini di Iria 3. Nah, kalian bisa pakai Gemini untuk merangkum jurnal, kalian bisa tanya Gemini juga untuk membantu membuat esai. Nah, jadi masalahnya ini banyak orang make AI sebenarnya langsung semut aja gitu loh, nggak dipelajari lagi. Kan kakak bilang tadi AI ini untuk membantu kita. Kita layak sebagai arsitek dari AI tersebut, penggerak AI tersebut. Nah, kalau di tahun 2003 sendiri masih dari eranya itu masih chatbot era. Jadi kita nanya satu pertanyaan, kemudian langsung dikasih jawaban. Nah, kalau di 2024 ini AI itu kan menjadi asisten kita, asisten teman belajar kita, bisa membantu tugas kita dan juga membuat workflow. Kemudian untuk di 2026 ini agent era. Biasanya kalian pakai ini kan untuk membuat tugas, menjelaskan konsep dan membuatkan esai. Jadi untuk prompt-promptnya sendiri yang kalian bisa gunakan itu ada persona, aim, recipient, type, and structure. Jadi semakin bagus konteks pertanyaan kalian, maka hasil yang kalian dapatkan dari AI itu semakin bagus. Jadi kalian kalau nanya di AI, di Gemini itu harus detail atau prompt itu lebih jelas. Jangan kalian tanya misalnya kayak jawab dengan bahasa Bayi, ada nggak biasanya kayak gitu? Ya, ada. Jadi harus prompt-nya itu harus jelas supaya hasil output yang kalian dapatkan itu juga lebih jelas. Nah, ini ada bagaimana cara membuat prompt yang bagus. Nah, kalau misalnya kalian juga bingung nih, kalian membuat prompt-nya apa, kalian bisa juga tanya Gemini, gimana sih cara buat prompt yang bagus. Itu namanya meta prompting. Kemudian ada tekniknya meta prompting in action. Jadi semakin sedikit konteks kalian, jadi yang kalian dapatkan itu semakin dikit. Kalau misalnya dia makin banyak, nah jadi dari AI yang kalian dapatkan itu semakin gak bagus, semakin banyak dia semakin gak bagus. Jadi bagaimana cara kita membuat prompt yang optimal agar hasil yang kita dapatkan itu relevan dan fokus kepada spesifik yang kita ingin. Nah, ini frameworknya bisa kalian lihat. Kalau kalian butuh memori, kalian bisa pakai netbook LM. Kemudian untuk logic, kalian bisa pakai gems. Dan untuk actionnya kalian bisa pakai workspace. Ini yang biasa kalian gunakan kayak Google Docs, Google Slides, dan Google. Nah, etika penggunaan AI itu sendiri ada namanya the gray area. Kalian mau memakai AI itu untuk menganalisis 10 jurnal langsung tanpa kalian pelajari lagi, itu hal yang salah ya. Kita nggak bisa tergantung dengan AI. Nah, bagaimana sistemnya ini? Kita bangun sistem kita. Jadi semakin kita belajar dengan semakin cepat, tapi yang harus yang kita dapatkan, output yang kita dapatkan juga harus benar, jangan asal-asalan. Nah, ini bagaimana kita menggunakan AI sebagai tanggung jawab kita dalam hal ini. Oke, ini dia tadi namanya Nano Banana. Kalau misalnya kalian membuat poster atau gambar, kalian bisa gunakan Nano Banana. Ini salah satu fitur terbagus juga dari Gemini.
saya bawa makanan dari pesta, tapi saya nggak tahu itu apa. Lalu saya nanya Gemini. Saya cek ternyata itu makanan khas Batak, yaitu lapen. Terima kasih. Jujur kemarin saya kebingungan mengerjakan tugas poster. Untung ada Google Gemini AI. Terima kasih Google Gemini AI. Google Gemini AI membantu saya untuk mengerjakan tugas dan kehidupan saya sehari-hari. Gemini AI bisa membantu saya mengerjakan skripsi, jurnal atau yang lain-lainnya, terutama membuat membuat saya menjadi anime dan kartun. Setelah tadi dengar pemateri dari Kak Lia, bahwa dengan ada Gemini AI, saya lebih bisa mencari informasi dengan lebih mudah, mencari pelajaran dengan lebih mudah. Jika kita menggunakan AI Gemini, sebaiknya kita menggunakannya untuk membantu kita dan mempelajarinya dengan cara yang baik. Bukan untuk menggunakannya untuk dengan cara menjawab soal-soal tugas kita. Sekian, terima kasih. Memang terbukti Google Gemini AI sangat membantu kita dalam pembuatan tugas poster. Terima kasih Gemini AI. Perkenalkan, nama aku Siti Maharani. Menurut aku, selama tadi kakak menjelaskan, sangat terkesan dengan segala prestasi yang telah kakak raih. Menurut aku juga, kakak tadi menjelaskan juga dengan secara jelas. Terus pesan aku ke depannya, semoga nanti Gemini AI tambah berkembang. AI!